Halo, nama saya William Tekimam dari Indomain Consulting. Saya di sini ingin menjelaskan kepada Anda apa itu hipnoterapi. Kami menemukan bahwa kalau terapi itu akan lebih efektif jika dijelaskan apa itu hipnosis dari awal. Ada banyak orang yang bertanya, kenapa sih hipnosis? Kenapa bukan hipnotis? Apa sih bedanya hipnosis dan hipnotis? Jadi bedanya hipnosis dan hipnotis itu adalah sama dengan bedanya piano dan pianis. Ya, betul sekali. Piano adalah bendanya, pianis adalah orang yang memainkannya. Begitu pula dengan hipnosis. Hipnosis adalah bendanya atau alat yang dipakai. Hipnotis adalah orang yang melakukannya. Ini karena diambil dari kata bahasa Inggris hipnosis dan hipnotis. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih hipnosis, bagaimana sih cara kerjanya. Untuk menjelaskan hal itu, pertama saya akan menjelaskan tentang model dari pikiran. Jadi model dari pikiran kita itu ada dua macam, yaitu yang pertama adalah pikiran sadar, dan di dalamnya adalah pikiran bawah sadar atau yang orang-orang sering bilang alam bawah sadar. Pikiran sadar ini mempunyai 4 fungsi dan hanya 4 fungsi saja. Fungsi paling pertama adalah short term memory. Apa itu short term memory? Short term memory itu adalah ingatan jangka pendek. Saya akan singkat di sini jadi IJP. Ingatan jangka pendek ini itu adalah yang menyimpan semua memori-memori kita yang penting untuk kehidupan. Contohnya, siapa nama saya, siapa nama istri saya, siapa nama suami saya, siapa nama anak saya, berapa nomor telepon saya, berapa alamat saya. Nah, semua itu ada di ingatan jangka pendek yang semuanya itu terdapat di pikiran sadar. Selain fungsi itu, ada juga fungsi analitis. Jadi pikiran sadar ini mempunyai fungsi untuk menganalisis. Contohnya, jadi misalkan kita dari sini ingin berjalan keluar atau mungkin dari sini ingin berjalan pergi ke kantor, hal yang pertama kita putuskan adalah kita mau lewat jalan mana, atau mungkin kita mau pakai kendaraan apa. Dan tanpa sadar, pikiran analisis ini sudah melakukan analisis yang tepat dan membuat kita mengambil keputusan-keputusan yang mungkin kita tidak sadari. Satu lagi adalah pikiran rasional. Semua hal yang kita lakukan ini itu semuanya harus rasional. Jadi selalu ada alasan kita melakukan apapun. Kita ambil contoh, dulu ada satu klien. Ini yang paling sering kami temui, yaitu adalah klien merokok. Mereka datang ke kami ingin berhenti merokok dan mereka bilang, saya merokok karena saya stres. Saya merokok karena merokok itu bisa menambah kreativitas saya, rasanya pikirannya jadi plong. Tapi sebenarnya tentu ini tidak masuk akal. Karena semua dalam rokok itu lebih banyak untuk menghambat pemikiran kita, untuk mengurangi sadar kita, menambahkan kecanduan dibandingkan hal-hal tadi. Jadi di dalam rokok itu lebih banyak racun. Tapi entah kenapa orang-orang yang merokok itu merasionalkan kebiasaan mereka, yaitu dengan mengatakan rokok itu menyakitkan saya. Nah, rumah sakit jiwa itu penuh dengan orang-orang yang tidak mempunyai fungsi ini dari pikiran sadar. Selain ini ada fungsi yang paling kuat. Fungsi yang paling sering kita pakai itu namanya willpower. Willpower atau kekuatan keinginan. Nah, kekuatan keinginan ini tidak efektif. Kenapa? Karena kekuatan keinginan ini berada di pikiran sadar. Pikiran keinginan ini bekerja seperti, misalkan kita ambil contoh satu klien
sekali lagi yang sering ditemui oleh Indomain itu adalah klien yang ingin mengurangi berat badan. Mengurangi berat badan, mereka bilang mulai hari ini, mulai sekarang juga dan sampai seterusnya saya akan diet. Saya nggak akan makan malam lagi. Ya, kita tahu seberapa lama itu bertahan. Itu adalah kekuatan keinginan. Kenapa kekuatan keinginan itu tidak efektif? Karena kekuatan keinginan itu bekerja di luar, itu di pikiran sadar. Di pikiran bawah sadar itu adalah, riset mengatakan kalau pikiran bawah sadar itu ada 88% dari seluruh pikiran kita. Jadi pikiran bawah sadar itu mempunyai 4 fungsi juga, sama seperti pikiran sadar. Salah satu yang menentukan aja pikiran bawah sadar itu kuat. Pikiran bawah sadar itu kuat karena kalau pikiran sadar mempunyai ingatan jangka pendek, pikiran bawah sadar mempunyai ingatan jangka panjang, IJ panjang, ingatan jangka panjang. Jadi pikiran bawah sadar itu seperti komputer. Setiap ada data yang masuk, semua masuk, kita selalu mengingat apa yang kita dengar, kita lihat, kita rasakan. Semua indera kita itu terpakai dan semuanya terekam. Dan karena hipnosis itu kita bermain di pikiran bawah sadar, maka semua itu bisa akan keluar dengan mudah. Itu juga alasan kenapa ada banyak orang yang ingin mencari barang hilang dengan menggunakan hipnosis. Barang-barang berharga mereka, mungkin kalau di tempat-tempat yang lebih terpencil, agak di desa-desa, mereka ada klien-klien yang datang kepada hipnoterapi untuk bertanya di mana mereka mengubur emas mereka atau di mana mereka mengubur harta mereka, karena mereka lupa. Dan karena tentunya ingatan jangka panjang ada di pikiran bawah sadar, maka dengan sangat mudahnya hipnoterapi bisa melakukannya. Selain ingatan jangka panjang, ada juga emosi. Kenapa emosi ada di dalam pikiran bawah sadar? Apakah Anda tentunya tahu setiap hal-hal yang kita lakukan pada saat kita melakukan emosi itu seringkali tidak rasional. Karena di dalam pikiran bawah sadar, karena hal-hal yang kita lakukan itu tidak rasional. Karena kita melakukannya pada level bawah sadar. Selain emosi, tentunya ada lagi fungsi lain adalah kebiasaan. Kebiasaan atau kalau dalam bahasa Inggris habit. Nah, kebiasaan ini ada 3 jenis. Yang paling pertama adalah kebiasaan baik. Yang kedua adalah kebiasaan buruk. Yang ketiga adalah kebiasaan yang netral atau kebiasaan yang kita lakukan karena kita harus melakukannya. Tentunya ada banyak sekali kebiasaan buruk yang bisa Anda pikirkan, tapi ada sedikit juga kebiasaan baik yang Anda bisa lakukan. Tapi kebiasaan ini itu kebanyakan berada di kebiasaan netral. Apa itu kebiasaan netral? Biasanya kebiasaan netral itu adalah kebiasaan pada saat kita melakukannya tanpa sadar. Contohnya, jika telepon berbunyi, yang kita lakukan adalah mengangkat telepon. Pada saat ada pintu diketuk, yang kita lakukan adalah berjalan ke pintu dan mencari tahu. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita tidak sadari. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini karena sering sekali diulang-ulang dan dilakukan terus-menerus, kadang-kadang kebiasaan buruk ini seperti kebiasaan makan pada saat yang tidak tepat atau kebiasaan merokok itu ada di sini. Dan disitulah pekerjaan hipnoterapi bisa bekerja. Selain kebiasaan, ada satu bagian baik sifat keempat dari pikiran bawah sadar yang paling kuat. Itu adalah namanya preservasi diri. Apa itu preservasi diri? Preservasi diri itu adalah
kemampuan untuk membuat kita tidak mati. Intinya itu. Ada banyak orang-orang yang bilang hipnosis itu bisa bikin tidak sadar, tapi karena ada preservasi diri atau perlindungan diri ini, itu orang-orang sebenarnya masih sadar. Dan pada saat orang-orang juga bilang hipnosis itu adalah mengontrol pikiran orang, bisa membuat orang untuk jadi ayam, bisa membuat orang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, preservasi diri ini sebenarnya begitu kuatnya sampai kita tidak bisa, kalau misalkan saya meminta Anda pada saat dalam keadaan hipnosis untuk lompat keluar dari hidup, tentunya karena ini melawan preservasi diri Anda tidak akan melakukannya. Tapi preservasi diri ini karena dalam pikiran bawah sadar, ia tidak rasional. Jadi kadang-kadang preservasi diri melakukan hal yang tidak kita inginkan. Untuk mengilustrasikan preservasi diri, saya akan memberikan contoh tentang satu klien yang datang untuk weight loss. Jadi karena preservasi diri ini adanya di dalam subconscious mind, preservasi diri ini karena tidak rasional. Jadi klien ini datang untuk weight loss, dan melalui teknik hipnosis saya mengetahui bahwa klien ini ternyata mempunyai masalah seksual pada masa kecilnya. Masalah seksual ini tuh dia pernah diperkosa oleh ayah tirinya. Dan karena anak kecil ini begitu bingung, ia menceritakan hal ini kepada ibunya. Tapi ibunya tidak percaya kalau ayah tirinya bisa melakukan hal itu. Nah, sampai pada akhirnya ibu tirinya melihat sendiri ayah tirinya sedang melakukan hal itu. Jadi ibu tirinya masuk dalam kamar pada saat ayah tirinya melakukan hal itu, dan akhirnya ayah tirinya itu dilempar keluar dari rumah. Bukan hanya itu, pada saat SMA hal ini terjadi lagi. Kali ini pacarnya sekali lagi memperkosanya dan memberikannya pengalaman seksual yang betul-betul buruk sekali. Sampai pada akhirnya ia bertemu dengan seorang angkatan laut yang baik hati, dan akhirnya ia menikah dengan angkatan laut ini. Dan pada saat menikah dan sewaktu berbulan madu, ia lalu menceritakan hal-hal yang pernah dia alami. Tapi sang angkatan laut ini pada saat itu memutuskan bahwa tidak boleh ada lagi kebohongan, dan akhirnya ia menceritakan kepada istrinya di mana pada masa lalu ia sering mempermainkan wanita. Jadi pada saat ia berpergian dari satu tempat ke tempat lain, ia suka mempermainkan wanita di setiap tempat itu. Dan pada saat itu pikiran bawah sadar klien ini berpikir, karena saya harus melindungi diri saya, tapi tentunya karena tidak bisa tiba-tiba belajar karate atau tidak bisa tiba-tiba mempunyai pistol untuk preservasi diri. Kira hal paling mudah dan bisa dikontrol oleh tubuh itu apa? Menggemukkan diri. Dengan menggemukkan diri, tentunya ia tidak akan menjadi atraktif lagi, dia tidak akan menjadi menarik lagi kepada orang-orang di sekitarnya, terutama kepada laki-laki di sekitarnya. Dan begitu gemuknya, sampai ia merasa itu cukup. Dan gemuk di sini itu saya bukan mengatakan dengan tinggi 150, beratnya dia adalah 50, tapi berat di sini adalah beratnya lebih dari 100 kg. Dan di sini setelah menemukan fungsinya, setelah menemukan alasannya kenapa ia melakukan hal tersebut, kenapa pikiran bawah sadar berpikiran seperti itu, begitu saja hilang masalahnya. Jadi setelah mengetahui
bagaimana cara kerja preservasi diri? Karena ada pikiran bawah sadar kita dan pikiran sadar kita bersatu dan mereka menemukan bahwa semuanya tidak rasional dan mengembalikan fungsi kepada aslinya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih cara hipnosis itu bisa masuk gak hanya dengan kata-kata dari pikiran sadar ke pikiran bawah sadar? Tentunya kami tidak menggunakan puasa setan. Tentunya kami menggunakan kekuatan komunikasi yang sudah diberikan, yang sudah ada di dalam diri kita. Nah, cara melakukannya adalah seperti ini. Jadi di antara dan pikiran bawah sadar itu ada yang dinamakan faktor kritis. Faktor kritis itu ada di sini dan ia berfungsi seperti penjaga gerbang, di mana pada saat apapun sugesti yang masuk, ia akan menyaringnya terlebih dahulu. Contohnya, jika ada seorang yang gemuk melihat di kaca, ia melihat diri dia sendiri dan lalu mengatakan, saya akan kurus terus. Kira-kira pikiran kritisnya akan bilang apa? Kira-kira dia akan bilang suatu hal seperti ini. Kurus. Gak mungkin. Jadi pada saat sugesti itu ingin masuk, ia akan dipetalkan kembali karena tidak rasional, tidak masuk akal. Nah, hipnosis, bagaimana cara menggunakan hipnosis? Hipnosis itu pada saat sugestinya masuk, dengan seizin klien tentunya, kami akan menembus faktor kritisnya dan langsung mengubah kebiasaan, emosi, melakukan ingatan jangka panjang. Jadi yang kami lakukan adalah kami membuka gerbang di antara pikiran bawah sadar dan pikiran sadar, dan kami masukkan sugesti yang tentunya bisa diterima oleh preservasi diri. Seorang hipnosis itu tidak sakti, karena pada dasarnya semua hipnosis itu adalah hipnosis diri. Jadi semua yang dilakukan itu adalah melakukan hipnosis diri sendiri. Dan yang terapis lakukan adalah belajar bagaimana caranya untuk mengutilisasi atau menggunakan pikiran bawah sadar klien untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Dan di sini kita berdua akan bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang Anda inginkan. Nah, disinilah 4 sikap mental itu sangat penting, karena seperti yang saya sudah bilang tadi, semua hipnosis adalah hipnosis diri. Setelah mendengar penjelasan ini, tentunya kami yakin Anda sudah mendapatkan informasi yang cukup untuk mendapatkan perubahan yang Anda inginkan. Dan jika masih ada pertanyaan, silakan tuliskan di secari kertas dan berikan kepada kami, dan kami akan dengan senang hati menjawabnya untuk Anda. Sampai ketemu di Indomie.